Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi seputaran tentang PPDB. Masih sama nih untuk tahun 2023 nih. Yang sebentar lagi akan dibuka ya. Karena ada beberapa tahapan yang harus dilalui ya. Mulai dari nanti di bulan Mei tanggal 10 dibuka untuk pra pendaftaran sampai dengan tanggal 9 Juni. Kemudian pembuatan akun dimulai dari tanggal 19, kemudian tanggal 20 sampai dengan tanggal 25 ya untuk jenjang-jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah, pasti para warga juga banyak yang bertanya-tanya bagaimana sih cara mendaftar PPDB-nya ya, kemudian alurnya bagaimana, mekanismenya bagaimana. Nah, di video kali ini Mas akan berbagi informasinya untuk para warga sekolah tentang cara mekanisme pendaftaran PPDB yang kurang lebih ada 6 langkah yang harus atau 6 tahapan yang harus para warga lalui agar bisa memilih sekolah ataupun bisa mendaftar PPDB di tahun 2023 ini. Tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Dan para warga sekolah juga bisa join di Telegramnya Mas Eka ya. Tinggal cari saja. Oke, langsung aja. Mekanisme pendaftaran PPDB tahun 2023 yang kurang lebih ada 6 tahapan ya, ada 6 langkah yang harus para warga lalui ya. Mulai dari mengakses akunnya, kemudian mendaftar sampai dengan nanti lapor diri ya. Karena ini banyak tahun-tahun kemarin sudah daftar aja dia lupa lapor diri ya. Ternyata ada 6 langkah, apa aja langkahnya Mas Eka? Nih Mas Eka akan paparkan ya. Jadi di sini ada mekanisme pendaftaran ya. Mekanisme pendaftarannya itu nanti tutorialnya nanti Mas Eka akan lebih jelaskan lagi di video berikutnya ya. Kalau sekarang hanya paparannya aja dulu. Nanti akan diberikan tutorialnya juga ya. Yang pertama adalah verifikasi kartu keluarga atau KK ya. Jadi tahapan ini penting juga untuk para warga lalui. Yang pertama adalah mengakses halaman web publik PPDB di ppdb.jakarta.go.id ya, yang mungkin saat ini masih belum dibuka, tapi nanti kalau sudah dibuka bisa langsung dicek ya. Kemudian mengajukan verifikasi KK dengan cara klik tombol pengajuan akun sesuai jenjang. Jadi pilih dulu jenjangnya, kemudian nanti bisa melakukan verifikasi kartu keluarganya. Kemudian memilih lokasi satuan pendidikan untuk tempat verifikasi kakak. Misalkan di SD-nya SD mana ya, nanti dicek di situ ya. Kayaknya tahun ini ada verifikasi kakak, karena kalau tahun kemarin sih Mas Eka rasa Mas Eka inget kayaknya nggak ada deh, kalau misalkan nggak salah ini ya, kalau nggak salah inget gitu, kalau kalau nggak lupa kayaknya nggak ada verifikasi kakak. Tapi kalau dilihat di sini memilih lokasi satuan pendidikan untuk tempat verifikasi kakak, berarti nanti akan diverifikasi oleh sekolah ya. Kemudian mengisi data kependudukan calon peserta didik sesuai dengan kakak aslinya. Jadi perlu diingat kalau memang kakaknya kakak daerah ya itu udah pasti nggak bisa ya, karena di syarat sebelumnya juga sudah Mas Eka jelaskan tuh ya. Yang pasti kakaknya itu kalau memang kakak ada updatean selama data alamat tidak berubah, hanya misalkan data nambah keluarga gitu ya, itu biasanya data yang 6 bulan ke belakang itu yang dipakai ya, atau yang terakhir dipakai itu biasanya per Desembernya. Kalau misalkan dia baru ganti kakak, dia ganti kakaknya itu paling paling minimal itu 1 Juni 2022 ya. Kalau yang memang kakaknya sebelumnya kakak daerah ya. Nah, kemudian yang kelima itu mengunggah hasil pindai foto dokumen asli kartu keluarga. Jadi di scan ya kartu keluarganya untuk nanti verifikasi kakak nih para warga ya. Yang keenam, menunggu proses verifikasi dokumen secara daring oleh tim verifikator. Dan yang ketujuh, mengecek status verifikasi pada menu pengajuan akun. Jadi sebelum pengajuan akun nanti akan diverifikasi terlebih dahulu kartu keluarganya. Kemudian yang kedua ya, langkah kedua adalah baru pengajuan akun. Nah, pengajuan akun ini dimulai sesuai dengan tanggalnya masing-masing. Kalau untuk DST kalau tidak salah tuh tanggal 19 ya. Pengajuan akun itu tanggal 15 kalau untuk DSD ya, mulai pengajuan akun dan verifikasinya. Kemudian SMP itu tanggal 19 dan SMA SMK itu mulai tanggal 24. Jadi pengajuan akun ini bisa diakses melalui website PPDB-nya di ppdb.jakarta.go.id. Kemudian mengajukan akun dengan cara klik tombol pengajuan akun sesuai dengan jenjangnya. Kemudian mengisi formulir secara daring ya. Kemudian yang keempat, mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi nomor peserta dan PIN token atau untuk aktivasi. Nah, ini perlu digarisbawahi para warga. Ketika sudah sudah mencetak atau mengajukan akun itu di save ya, atau di print ya. Kalau yang di warnet silakan di print, jangan sampai nggak di print. Tokennya kemudian PIN-nya dicatat, jangan sampai tidak dicatat.
karena ini kebanyakan kasus yang kemarin adalah banyak yang lupa ya. Kalau memang di handphone bisa di screenshot kemudian disimpan. Kemudian yang ketiga adalah aktivasi token. Nah, aktivasi token ini bisa mengakses halaman ppdb.jakarta.go.id, melakukan aktivasi dengan cara klik tombol aktivasi, dilanjutkan input nomor peserta dari token. Jadi nomor pesertanya dapat dari pengajuan akun yang sudah dilakukan ya. Kemudian tokennya juga bisa dilihat dari situ. Mengganti PIN atau token dengan password. Jadi setelah dapat PIN ataupun token, silakan ganti password. Passwordnya dicatat dan diingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Setelah aktivasi token, pilih sekolah tujuan baru. Nanti setelah melakukan aktivasi tersebut, yang keempat bisa melakukan pemilihan sekolah. Nah, aktivasi token dan pemilihan sekolah itu berbeda waktunya dengan pengajuan akun. Jadi yang dilakukan terlebih dahulu adalah pengajuan akunnya dulu, kemudian nanti menunggu aktivasi dan pemilihan sekolahnya di waktu yang berbeda, atau bisa juga diaktifasi terlebih dahulu kemudian pemilihan sekolahnya nanti sesuai dengan tanggal di jalurnya atau di jenjang pendidikannya masing-masing. Nah, untuk pemilihan sekolah sama, buka di website ppdb.jakarta.go.id, kemudian melakukan login dengan cara input nomor peserta didik dan passwordnya, calon peserta didik baru CPBD, kemudian memilih sekolah tujuan ya. Pilihan sekolahnya ini maksimal itu 3. Kalau misalkan 3-tiganya tidak keterima, bisa milih lagi 3 ya. Pokoknya maksimal 3, minimal 1 ya. Kemudian mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan, selalu dicetak, jangan sampai tidak dicetak. Kemudian yang kelima ya, ada memantau hasilnya. Nah, untuk mengecek hasilnya bisa dicek langsung di website ppdb.jakarta.go.id, kemudian pilih jenjangnya dan jalur yang sesuai, kemudian klik menu seleksi, dilanjutkan melihat sekolah pilihannya. Nanti bisa ketahuan di situ ya. Di situ akan muncul indikatornya apa aja Mas Eka, itu sudah Mas Eka bahas di video sebelumnya ya. Kalau misalkan di SD di jalur zonasi, berarti dari jalur zona, kemudian umur, kemudian pilihan sekolah, kemudian juga ada waktu mendaftarnya ya. Kemudian yang keenam nih, yang nggak kalah penting adalah lapor diri. Nah, ini para warga biasanya banyak yang lupa nih, mentang-mentang sudah daftar kemudian lapor diri, apalagi ya waktu tahun-tahun 2 tahun atau 3 tahun sebelum itu, yang kebetulan PPDB-nya itu berbarengan dengan Idul Fitri ya. Jadi masih pada mudik ya, dia lupa untuk lapor diri. Nah, itu agak repot ya, pusing jadinya, akhirnya nggak lapor diri terus nggak keterima ya. Jadi lapor diri ini bisa mengakses di web ppdb.jakarta.go.id, kemudian pilih menu lapor diri, klik tombol lapor diri, login, mengisi nomor peserta dan passwordnya, kemudian mencetak tanda bukti lapor diri. Kalau sudah semua dilakukan, insya Allah nanti tinggal masuk sekolah aja. Dan yang perlu diingat adalah nih para warga sekolah, lapor diri itu jangan sampai lupa aja intinya ya, kalau misalkan nggak lapor diri. Nah, nanti untuk video tutorial cara pendaftarannya, kemudian cara pemilihannya, nanti Mas Eka akan buatkan juga ya. Karena sampai dengan saat ini masih belum bisa diakses web PPDB-nya, baik itu daminya maupun web publiknya ya. Dan sampai dengan saat ini juga mungkin nanti habis lebaran, kalau mungkin yang ngelihatnya ini videonya pas nanti pelaksanaan PPDB ya, ini dibuat sebelum lebaran ya. Mungkin nanti habis lebaran ini dibuat pada saat liburan lebaran ya. Jadi nanti mungkin pas begitu masuk di tanggal 2 atau di tanggal 3 ya, Mei, itu nanti akan diadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah ya. Tenaga-tenaga operator teknis untuk PPDB-nya akan dikumpulkan atau diberikan sosialisasi bagaimana cara-cara teknisnya nanti di lapangan ya. Untuk saat ini mungkin itu informasi yang bisa Mas Eka sampaikan ya. Untuk mekanisme pendaftarannya jangan sampai terlewat. Itu 6 tahapan yang harus memang dilalui oleh para warga sekolah, dan perlu diingat ketika memang nanti mendaftarkan. Jadi banyak yang nanya juga nih, boleh nggak daftar di sekolah? Boleh, silakan gitu. Jadi pada dasarnya PPDB ini dilakukan untuk CPBD-nya sendiri ya, dengan tujuan bisa mandiri gitu. Tapi ketika memang menemui kesulitan, mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran secara online, bisa datang ke posko PPDB di sekolahnya yang terdekat ya, bukan untuk minta didaftarkan ya. Sekali lagi, bukan untuk minta didaftarkan, tapi fungsi dari posko PPDB adalah memberikan pelayanan untuk pemanduan. Jadi misalkan Bapak Ibu nih atau para warga sekolah bingung nih, ini caranya bagaimana ya, nggak tahu, bawa handphonenya ya, kemudian datang ke posko, minta ditunjukkan caranya, bukan justru tolong dong daftarin, enggak ya, karena memang ditujukan untuk
mandiri ya. Ketika memang ada kesulitan bisa datang langsung ke posko. Tapi kalau memang bisa ya udah nggak perlu datang ke posko. Kalau misalkan datang ke posko mungkin ada permasalahan-permasalahan seperti reset password dan segala macamnya ya silakan gitu ya. Tapi pada dasarnya adalah PPDB ini dilakukan atau dilaksanakan agar calon peserta didik peserta baru ini benar-benar pure mandiri ya, daftar kan sesuai dengan prinsipnya ya. Prinsipnya itu kan akuntabel, kemudian transparan, objektif ya. Nah itu ya udah. Jadi makanya kalau misalkan dipilihin dari sekolah, karena beberapa 5 atau 4 tahun yang lalu itu banyak teman-teman di posko PPDB akhirnya di BAP cuma gara-gara salah pilih sekolah ya, maunya si orang tua sekolahnya di SDA tapi salah klik masuknya ke SDB. Nah itu dilaporin, akhirnya sekolah yang dituntut, sekolah yang dipermasalahkan. Tuh kasihan teman-teman yang bertugas di posko PPDB di sekolah ya. Sehingga ya udah dibalikan ke warganya masing-masing, apalagi pas kemarin pas Covid ya. Itu bener-bener pure warganya sendiri sekarang udah pada bisa lah, udah pada canggih pun udah pada keren-keren, udah bisa mengakses sendiri. Kalaupun memang ada warga yang memang tidak sama sekali memiliki handphone yang bisa mengakses ataupun laptop ataupun jaringan internet yang bisa mengakses, silakan bisa datang ke sekolah atau ke posko PPDB di sekolah terdekat ya. Ingat, bukan untuk minta didaftarkan, tapi minta untuk dibimbing ya. Jadi diarahkan ya. Tetap nanti yang akan mungkin menulis formulirnya itu warga sekolahnya sendiri ya, bukan sekolah yang memilih. Sekolah setelah mengeluarkan mungkin dia nggak bisa nih untuk membuat akunnya, yuk diajarin nih. Ini ada laptopnya, silakan diklik, diinin atau di handphonenya biasanya seperti itu. Kayak tahun kemarin Mas Eka seperti itu, ada datang ke posko sekolah, keluarin handphonenya, akses sendiri, pilih sendiri gitu kan. Kalau memang kesulitan kita ajari atau kita beri arahan. Bukan sekolah yang membantu untuk memilihin satu-satu kemudian dicetakin, bukan seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja para warga sekolah informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan para warga sekolah untuk PPDB-nya di tahun 2023 ini ya. Dan Mas Eka akhiri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.